Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asia, NIM 205062 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran PLS. Nah, pada video ini saya akan menampilkan atau memperagakan bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran curah pendapat atau brainstorming. Sasaran dari pembelajaran yang akan saya berikan yaitu anak paket B atau setara dengan anak SMP. Adapun materi pembelajarannya yaitu tentang pembelajaran biologi tentang sistem gerak, yaitu mencakup tentang rangka dan otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan semuanya. Pagi. Gimana keadaan ini? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, Ibu mau absen dulu. Yang pertama, Siti Salma Aisyah. Yang kedua, Siti Wandari, Ibu. dan Cetiola. Ibu. Berarti hadir semua ya. Yuk. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang biologi, khususnya itu tentang sistem gerak. Nah, jadi sistem gerak itu merupakan suatu sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Nah, jadi sistem gerak pada tubuh itu ada dua, yaitu rangka dan otot. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tadi sudah dijelaskan pengertian dari sistem gerak. Apa ada pendapat dari rekan-rekan semua? Saya Bu. Baik, silakan Mbak. Sistem gerak yaitu sistem dalam rangka tubuh yang terdiri atas tulang-tulang, sendi, dan otot yang saling bergabung membentuk rangka dan berfungsi untuk mendukung pergerakan tubuh manusia, memberikan bentuk tubuh, serta mempermudah manusia untuk melakukan aktivitas seperti berlari, berjalan, dan menari. Sedangkan menurut sistem gerak para ahli, sistem gerak adalah integrasi sistem tubuh yang menghasilkan yang mempertahankan gerakan di semua tingkat fungsi tubuh. Gerakan manusia adalah perilaku yang kompleks dalam konteks tertentu yang dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, dan pribadi. Sudah. Terima kasih Wan. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu ada dua, tentang rangka dan otot. Yang pertama kita akan membahas tentang rangka dulu. Rangka ini terdiri dari jaringan tulang rawan dan sejati, dan rangka ini merupakan alat dari penggerakan manusia. Pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang fungsi dan jenis-jenis dari rangka. Fungsi di rangka itu yang pertama yaitu sebagai alat gerak. Jadi manusia itu rangka inilah yang membantu kita untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua yaitu memberikan bentuk tubuh kita yang seperti ini. Kalau hanya daging kan tidak jelas bentuknya. Yang ketiga yaitu menopang dan menyokong gerak tubuh. Yang keempat itu sebagai tempat melepasnya otot. Tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis rangka ada dua. Mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan, silakan. Silakan Salma. Jenis-jenis rangka itu yang pertama ada rangka kepala. Rangka kepala ini berfungsi melindungi bagian tubuh kita yang sangat lunak yang disebut otak. Rangka kepala ini
stabilitas dan tadi sudah Ibu jelaskan beberapa fungsi dari otot, atau ada pendapat dari rekan-rekan lainnya? Menurut saya Bu, misalkan fungsi-fungsi dari otot itu ada fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Di sini maksudnya yaitu manusia mempunyai tubuh yang stabil karena bisa tetap berdiri, berjalan, lari, hingga melalui rintangan dengan tetap seimbang. Ini disebabkan karena kerjasama antara kesatuan otot dan kesatuan otot yang ada di perut, punggung, dan panggul, sehingga tubuh manusia memiliki keseimbangan yang baik. Lalu fungsi mobilitas, yang mana tubuh bisa melakukan gerakan-gerakan karena adanya otot pada tubuh. Otot memiliki sifat untuk bisa berkontraksi sehingga tubuh bisa bergerak. Karena sifatnya yang bisa berkontraksi, otot bisa mendorong dan menarik tulang. Tubuh manusia bisa berjalan, menggerakkan leher, mengangkat tangan, menulis, dan lain sebagainya. Lalu fungsinya sebagai sirkulasi darah, yang mana tubuh bisa mensirkulasikan aliran darah dalam tubuh, juga disebabkan oleh adanya otot. Jantung melakukan kontraksi dan berelaksasi secara tidak sadar, sehingga membuat jantung memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Lalu ada fungsinya untuk fungsi pencernaan. Seperti diketahui, sistem pencernaan pada tubuh manusia dihasilkan oleh beberapa organ tubuh seperti usus, perut, kerongkongan, hingga mulut. Setiap organ tubuh bisa bekerja sesuai fungsinya karena adanya otot ini. Otot ini bisa mendorong makanan atau minuman masuk ke dalam sistem pencernaan. Selain mendorong, otot juga berfungsi untuk membantu proses pencernaan di dalam tubuh. Terima kasih Yola, penjelasannya sangat jelas. Semoga rekan-rekan lainnya juga dapat memahaminya. Tadi sudah menjelaskan tentang fungsi. Selanjutnya kita bahas yaitu tentang jenis-jenis dari otot. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu otot lurik, dan kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Nah, yang pertama yaitu otot lurik. Otot lurik ini merupakan otot yang terletak pada rangka manusia dan menggerakkan rangka. Otot lurik memiliki bentuk seperti serabut-serabut halus panjang dan mengandung banyak inti sel. Dan kedua yaitu otot polos. Otot polos ini merupakan otot yang geraknya dikontrol oleh saraf tak sadar dan tidak terletak dalam rangka. Otot polos ini menyusun organ-organ dalam tubuh dengan struktur berbentuk gelondong dan memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Dan terakhir yaitu otot jantung. Maksudnya otot jantung ini hanya ditemukan pada dinding jantung. Otot jantung ini memiliki struktur seperti otot rangka, namun membentuk anyaman karena adanya kecabangan. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang pengertian dari jenis ketiga otot tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan dari ketiga jenis otot tadi. Ada beberapa perbedaan diklarifikasikan menjadi 5 ciri-ciri. Yang pertama kita lihat dari ciri-ciri letaknya. Yang berdasarkan letaknya ini terdapat perbedaan dari ketiga jenis otot. Yang pertama itu otot lurik. Ada yang tahu jenis letaknya? Otot lurik itu terletak menyusul otot yang melekat pada tulang rangka. Nah, jadi otot lurik ini letaknya pada tulang rangka, dekat di sana. Yang kedua itu otot polos. Ada yang tahu di mana letaknya? Saya yaitu
ventrikul itu bulat memanjang dengan ujung bercabang dan ada banyak sel terletak di tengah. Nah, jadi dari bentuk sel ini dapat kita bedakan bahwa otot duri ini berbentuk bulat memanjang dan intinya letaknya di tepi. Sedangkan pada otot polos ini bentuknya mengecil dan naruhnya satu terletaknya di tengah. Dan otot jantung bentuknya bulat memanjang tapi ada cabangnya dan ada banyak inti selnya di tengah. Dilihat dari kontrol sarafnya, ada yang tahu perbedaannya dari tiga jenis otot tersebut? Hai Bu, Ya, Yola. kalau dari otot duri kontrol sarafnya itu secara otot sadar itu yang dikontrol oleh sistem saraf sadar kita. Kalau pada otot polos kontrol saraf itu tidak sadar, yang tidak terkontrol oleh sistem kesadaran kita. Lalu pada otot jantung di sini tidak sadar karena jantung kita berjalan di situ. Oke, terima kasih Yola. Dan dari karakteristik berdasarkan reaksinya, ada yang tahu perbedaan dari tiga jenis otot tersebut? Ya, sama. Kalau reaksi dari otot duri itu lebih cepat daripada otot polos itu. Oke, berarti dari reaksinya ketiga jenis otot ini lebih cepat pada otot berbeda. Yang karakteristik yang kelima yaitu sifat kerjanya. Ada yang tahu perbedaannya? Saya Bu, kalau otot duri itu cara kerjanya atau sifat kerjanya cepat lelah, tapi otot polos dan otot jantung tidak cepat lelah. Baik, terima kasih ya Bulan. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini kita sudah menjelaskan tentang sistem Lure, yaitu ada dua,